warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, balik lagi ke channel aku Nadifa. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang apa itu green energy dan apa itu gray energy. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu belum apa itu green energy atau gray energy? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Langsung saja kita mulai. Green energy mengacu pada sumber energi yang tak terbatas yang tersedia pada alam. Contohnya seperti matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Green energy atau energi hijau berasal dari sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan. Energi ini juga berasal dari tanaman hidup atau biomasa yang terdapat di sekitar kita. Energi itu biasa disebut sebagai bahan bakar hayati atau biofuel. Contoh dari green energy yang pertama adalah energi matahari. Energi ini didapat dari sinar matahari yang kita terima setiap hari. Misalnya, kita bisa menghasilkan listrik menggunakan panel surya. Contoh green energy yang kedua ada energi angin. Energi ini dihasilkan oleh angin yang bergerak dan kita bisa menggunakannya untuk membuat listrik menggunakan turbin angin. Namun, seiring dengan teknologi yang terus berkembang, turbin angin menjadi lebih efisien dan dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Banyak negara di seluruh dunia telah menginvestasikan sumber daya dan infrastruktur dalam pengembangan energi angin sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga ada energi air. Energi air diperoleh dari aliran air seperti sungai atau air terjun. Bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dengan turbin air. Pembangkit listrik tenaga air dapat memberikan pasokan energi yang andal dan terus-menerus jika dikelola dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa pembangkit listrik tenaga air juga dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem sungai seperti mengubah aliran air dan mempengaruhi kehidupan ikan dan makhluk air lainnya. Selain sumber energi yang sudah aku sebutkan sebelumnya, ada juga sumber energi biomasa yang merupakan bagian dari green energy. Biomasa mengacu pada bahan organik seperti limbah pertanian, limbah kayu, dan biomasa tanaman yang digunakan untuk menghasilkan energi. Misalnya, biomasa dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik atau sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas dalam sistem pemanasan. Pengguna biomasa sebagai sumber energi dapat membantu mengurangi limbah dan emisi yang dihasilkan oleh bahan organik yang membusuk dan menghasilkan gas rumah kaca. Dengan menggunakan biomasa sebagai sumber energi, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya mari kita lihat keunggulan dari green energy. Green energy sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, green energy juga tidak terbatas karena diperoleh dari sumber daya alam yang tidak akan habis dan akan terisi kembali secara alami. Selain itu, green energy juga lebih aman bagi kesehatan karena tidak menghasilkan residu beracun yang berbahaya bagi manusia. Ternyata meskipun green energy banyak manfaatnya, green energy juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan green energy adalah karena sumber daya terbarukan tidak mudah ditemukan dimanapun di dunia, terutama di negara-negara dengan jam siang hari yang lebih pendek tidak dapat menghasilkan energi surya sebanyak belahan dunia lain. Memperolehnya juga dapat bersifat tidak menentu karena bergantung pada fenomena alam yang selalu tidak dapat diprediksi. Energi hijau ini membantu menjaga lingkungan karena tidak menyebabkan polusi seperti energi dari bahan bakar fosil atau seperti minyak atau batu bara. Selanjutnya yaitu gray energy atau energi abu-abu. Energi abu-abu biasanya merujuk pada energi yang dihasilkan dari sumber daya yang tidak terbarukan dan tidak ramah lingkungan seperti bahan bakar fosil. Contoh dari gray energy yang pertama ada minyak bumi. Minyak ini digunakan untuk menghasilkan bahan bakar seperti bensin dan diesel untuk kendaraan.
Yang kedua, ada batu bara. Batu bara ini digunakan untuk menghasilkan listrik di berbagai pembangkit listrik. Selanjutnya yang ketiga ada gas alam, sumber energi lain yang berasal dari fosil. Selanjutnya, manfaat grey energy pada dasarnya hanyalah sumber daya yang bernilai ekonomi yang tidak dapat dengan mudah digantikan oleh sumber daya alam pada tingkat yang setara dengan sumber dayanya. Manfaat grey energy yaitu tidak terlalu mahal, mudah digunakan, efisien, dan hanya memerlukan sejumlah kecil energi untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Namun, sumber daya ini akan habis suatu saat nanti yang menyebabkan perubahan lingkungan yang serius dan melepaskan gas-gas beracun yang berkontribusi terhadap global warming atau pemanasan global. Saat sumber grey energy habis, butuh waktu bertahun-tahun yang lebih lama untuk dapat menggantikan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan karena membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terbentuk bahan bakar fosil, terutama minyak, batu bara, dan gas alam. Mineral juga termasuk merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan karena dibutuhkan waktu yang sangat lama. Energi abu-abu cenderung menciptakan polusi dan dapat menyebabkan perubahan iklim. Oleh karena itu, banyak orang berusaha beralih ke energi hijau agar lebih baik untuk planet kita. Jadi, menurut teman-teman sekalian, mana yang lebih baik antara energi hijau atau energi abu-abu? Nah, jadi itulah perbedaan antara green energy dan grey energy. Jadi, menurut teman-teman di sini mana nih yang lebih baik? Green energy kah atau grey energy kah? Ya. Oke, segitu dulu dari aku. See you on next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe.